Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak akan mempresentasikan spesifikasi pengembangan sistem chatbot cerdas dan aman untuk dokumen internal perusahaan. Saya Fatih Risenda dengan NIM 1030424000022. Fokus pembahasan saya dibagi menjadi dua bagian utama. Latar belakang dan analisis masalah yang mendasari pembuatan sistem, kemudian daftar kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional. Mari kita masuk ke bagian pertama, yakni pendahuluan, latar belakang, dan analisis masalah. Sistem yang kami usulkan adalah sebuah agen percakapan atau conversation agent yang dirancang khusus untuk lingkungan korporat berdasarkan dokumen SKPL halaman 3. Subbab 1.1, tujuan utama sistem ini adalah menyediakan akses cepat namun tetap aman bagi karyawan terhadap korpus dokumen internal. Masih di halaman yang sama, pada subbab 1.2, dijelaskan bahwa kami menggunakan arsitektur RAG, Retrieval Augmented Generation. Ini krusial karena jawaban AI didasarkan pada dokumen, fakta dokumen internal, bukan halusinasi model. Kami tidak sekedar menduga-duga masalah berdasarkan dokumen SKPL juga. Halaman 41 ada hasil survei di sini. Kami melakukan teknik survei kepada karyawan. Hasilnya seperti tertera pada halaman 42 sini. Ditemukan kendala utama operasional saat ini yaitu proses pencarian dokumen yang lambat, kemudian struktur penyimpanan yang kompleks sehingga dokumen sulit ditemukan, dan tidak adanya fitur filter pencarian yang efektif. Yang menarik pada halaman 44 di sini, kesimpulan survei menunjukkan bahwa responden yang tadi sangat membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat tetapi juga menjamin keamanan data yang sensitif. Inilah yang menjadi fondasi perencanaan sistem kami. Kemudian daftar kebutuhan fungsional. Berdasarkan masalah yang tadi saya sebutkan, kami merumuskan solusi dalam bentuk daftar kebutuhan. Pemetaan lengkap kebutuhan ini dapat dilihat pada matriks kerunutan di dokumen DPPL. Di dokumen DPPL halaman 54 terakhir. Di halaman 54. Di sini, halaman 54. Serta detail lampiran A di halaman SKPL itu halaman 29. Di halaman 29 sini. Tabel kebutuhan terkonsolidasi. Yang pertama itu ada autentikasi manajemen sesi atau FROut. Merujuk pada SKPL halaman 29, di sini 28-29. Sistem wajib terintegrasi dengan database user perusahaan. Ada di FR01 out yang di sini. Out 001. Sistem harus menggunakan JWT, JSON Web Token untuk memvalidasi identitas dan peran pengguna. Ada di FR03. Kemudian keamanan input dan interaksi ini ada di FR query yang 003. Ini sangat penting. Sistem harus melakukan sanitasi input. Tujuannya adalah memitigasi serangan prompt injection agar AI tidak dimanipulasi oleh input yang berbahaya. Kemudian inti RAG dan kontrol akses ini kode FR RAG ada di sini. Kemudian di sini juga ada FR RAG. Ini adalah otak dari sistem pada halaman 32 ya. Kebutuhan FR RAG 03 menegaskan bahwa pencarian dokumen harus menempatkan filter metadata berdasarkan. Artinya apa? Jika seorang staf HR mencari dokumen, sistem hanya akan mencari di dokumen yang berlabel HR dan mengabaikan dokumen. Kemudian ada validasi jawaban respon FRS di sini ya, FRS. Ini ada di halaman 32-34. Kebutuhan FRS 4 mewajibkan setiap jawaban AI menyertakan sitasi yang
dapat diklik menuju dokumen sumber, sehingga pengguna bisa memverifikasi kebenaran informasinya. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Untuk menjamin kualitas sistem, kami menetapkan standar non-fungsional yang tercantum mulai dari halaman 35. Aspek keamanan security ini adalah prioritas nomor 1. Di halaman 36, security 01, menyatakan bahwa Rule Based Access Control atau RBAC harus ditegakkan di level potongan dokumen. Kami juga memiliki matriks akses yang jelas di SKPL halaman 16 atau tabel 1 ya, yang mengatur secara eksplisit siapa boleh mengakses apa gitu. Misal CEO ini boleh akses semua. Karyawan umum izin query akses departemen publik. Hanya akses publik saja. Untuk perlindungan data, ini di halaman 30 NFRS 007 mewajibkan enkripsi AES 256 untuk data yang tersimpan at rest di vektor database. Kemudian ada aspek performa dan usabilitas. Secara performa di SKPL halaman 39 NFR 001 ini sudah bisa dilihat sistem harus merespon kurang dari 5 detik. Kemudian secara usabilitas di halaman 40 ini ada NFR usabilitas 001. Sistem harus intuitif sehingga pengguna yang baru tidak butuh waktu lebih dari 10 menit untuk mempelajari sistem ini. Sebagai kesimpulan sementara, dokumen SKPL dan DPPL ini menjabarkan spesifikasi sistem yang tidak hanya fokus pada kecepatan pencarian informasi, tetapi menempatkan keamanan data perusahaan sebagai fondasi utama melalui arsitektur RAG yang terproteksi. Demikian presentasi mengenai kebutuhan sistem ini. Terima kasih. Dipersilakan rekan saya selanjutnya. Saya Repa Nurwan dengan NIM 103040069. Pada pembahasan kali ini saya akan berfokus untuk membahas deskripsi global perangkat lunak pada SRS-nya yang terdiri dari beberapa poin. Sedangkan di DPPL akan menjelaskan mengenai rencana lingkungan implementasinya dan deskripsi arsitektur perangkat lunak. Pada SRS dijelaskan bahwa sistem chatbot cerdas aman ini bukanlah produk yang berdiri sendiri, melainkan sebuah komponen integral yang memperluas dan meningkatkan ekosistem manajemen pengetahuan dan keamanan informasi perusahaan yang sudah ada. Sistem ini berfungsi sebagai lapisan interaksi cerdas atau bisa disebut dengan intelligent interaction layer. Lalu di perspektif dan goal perangkat lunaknya itu dikembangkan menggunakan AI untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi akses dengan standar keamanan data yang korporat. Lalu ada profil dan kelas pengguna. Jadi di sistem chatbot cerdas ini terbagi menjadi beberapa kelas pengguna, antara lain sepertinya ada CEO, karyawan umum, HR, analisis keuangan, penasihat hukum, administrator sistem, lalu ada auditor kepatuhan. Kemudian di lingkungan operasi itu terbagi menjadi 2, yakni ada pada bagian back-end dan juga front-end. Di bagian front-end itu nantinya akan digunakan platform React.js dengan TypeScript. Kemudian jenis aplikasinya nanti akan menjadi single page application yang berjalan langsung di browser modern seperti Chrome, Firefox, dan lainnya. Keamanan aksesnya nanti akan menggunakan HTTPS yang memastikan end-to-end encryption dan juga integritas data. Kemudian pada DPPL dijelaskan lebih lanjut tentang rencana lingkungan implementasi untuk sistem chatbot ini. Nantinya akan diimplementasikan menggunakan arsitektur microservice yang modern yang memanfaatkan teknologi containerize. Sistem ini akan dibangun juga dengan pendekatan cloud native yang memungkinkan scalabilitas horizontal, ketahanan resilience, dan kemudahan pemeliharaan. Arsitektur ini juga mendukung
komponen-komponen utama seperti yang tadi dijelaskan di SRS, ada RAG, manajemen dokumen, loggingnya juga. Jadi setiap komponen akan dijalankan sebagai kontainer independen yang berkomunikasi menggunakan yang tadi API REST yang aman atau message queue. Pendekatan ini memfasilitasi pengembangan paralel, testing yang terisolasi, dan deployment yang dapat dilakukan secara bertahap. Dan selanjutnya yakni deskripsi arsitektur pelangkat lunak. Nantinya sistem chatbot cerdas dan aman ini akan diimplementasikan sebagai aplikasi web yang terdistribusi di perusahaan. Jadi lingkungan implementasinya dirancang untuk mendukung skalabilitas, keamanan, dan ketersediaan tinggi, karena ini digunakan juga untuk dokumen-dokumen perusahaan yang nantinya bisa bersifat private atau privasi ya. Kemudian di sini dijelaskan juga komponen-komponen yang akan digunakan seperti di front end-nya yang tadi menggunakan antarmuka React.js, TypeScript, kemudian ada API Gateway, autentikasi service untuk login yakni menggunakan JWT tadi, ada RAG service, dokumen management service mengelola siklus hidup dokumen, kemudian ada administration service, ada juga audit dan juga logging service. Kemudian ada vector database, ada relational database menggunakan Postgres, ada juga object storage, kemudian ada LLM service, ada juga message queue, kemudian ada cache layer. Mungkin untuk bagian perencanaan global baik di SRS maupun DPPL dapat saya jelaskan seperti berikut. Perkenalkan, saya Sabrina Nurlisa dari kelas 4803 PJJ dengan NIM 103042400045. Saya akan mempresentasikan desain UI sistem chatbot aman dan cerdas. Halaman login ya. Di sini ada button untuk melihat menampilkan kata sandi, dan kemudian ada klik masuk. Nah, ketika misalkan salah verifikasinya bakal menampilkan pesan error. Kemudian ketika benar dia bakal masuk dan lanjut ke bagian dashboard user. Dashboard user di sini kita bisa menyampaikan pertanyaan, dan kalau misalkan belum ada pertanyaan dia bakal grey buttonnya. Setelah itu bakal warna biru, terus ada feedback juga. Ketika diklik jempol atasnya dia bakal mengarah ke menyimpan feedback dari user gitu. Terus lanjut lagi ada history pertanyaan di bagian dashboard kanan ya. Itu ada history pertanyaan, jadi history pertanyaan disimpan di situ. Kemudian lanjut lagi ke halaman admin. Di sini halaman admin ada 3 bagian, ada metric system. Di sini menampilkan kesehatan sistem secara real time ya. Terus ada manajemen peran. Manajemen peran di sini ada edit tugas, edit peran, delete peran, dan tambah peran. Di sini ada delete peran. Dan ini bisa ada button hapus dan button batal. Dan kalau misalkan hapus dia bakal ngapus, dan kalau misalkan button edit dia bakal edit peran. Di sini ada form nama pengguna dan perannya yang mau diedit gitu. Terus ada bagian izin aksesnya juga. Lanjut lagi ada tambah peran. Di sini tambah peran ini dia digunakan untuk menambahkan peran yang baru gitu. Nah, ini kalau ditambahin nanti bakal bertambah perannya di sini. Kemudian lanjut lagi ada dokumen ya. Nah, di sini dokumen itu untuk mengelola dokumen. Di sini ada user bisa menghapus dokumen. Di sini ada button batal dan hapus ya, konfirmasi hapusnya. Kemudian bisa preview juga dan tambah dokumen juga. Nah, di sini kalau tambah dokumen, upload dokumen, dan klasifikasinya gitu. Kemudian di sini ada refresh index dan cari dokumen. Ini cari dokumen, kita bisa nyari dokumen yang misalkan kita cari, dan kalau di refresh indeksnya ini bakal ke refresh ketika dia bekerja sama dengan LLM atau indexing gitu.
Kemudian lanjut lagi ke dashboard auditor. Dashboard auditor di sini ada log audit ya. Ini bisa difilter lognya yang semua berhasil, warning atau gagal ya. Kemudian bisa dicari juga lognya dan di sini ada tampilannya juga dan bisa diekspor lognya juga. Untuk button keluarnya, setiap user punya button keluar. Nanti keluar ini bakal ngarah ke bagian login lagi, halaman login gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk desain UI-nya. Mungkin bisa dilanjutkan ke bagian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Rehan Jamil. Di sini saya akan menjelaskan garis besar use case untuk sequence diagram dan kelas diagram. Di sini sudah terdapat sequence diagram login flow. Di sini ada aktor, user admin atau auditor. Nanti akan dimappingkan ke login view sebagai interface, lalu out controller, lalu ke user model untuk verifikasi kredensial dan lain-lain, dan session model untuk meng-create token. Kemudian setelah dijalankan akan meredirect ke page sesuai role masing-masing. Kemudian ada logout flow. Nah, di sini klik dari user bisa klik logout ke dashboard view sebagai interface, out controller sebagai controller, dan session model untuk mendelete session seperti itu. Kemudian di sini ada verifikasi autentikasi. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama seperti login, parsialnya aja. Dia mulai dari onlog, verifikasi kredensialnya, kemudian create session seperti itu. Nah, kemudian untuk mengajukan pertanyaan, di sini ada aktor karyawan, kemudian entity-entity yang dipakai yaitu chat view, chat controller, RAG model, sama history model. Nah, chat view ini untuk UI, chat controller untuk controllernya, RAG model untuk AI-nya, history model untuk menyimpan jawaban historical gitu. Jadi agar bisa diakses kembali. Kemudian ada history pertanyaan. Nah, di sini ada flow history pertanyaan yang dimulai dari chat view, kemudian ke chat controller, kemudian ke history model. Nah, ini gunanya untuk user bisa mengakses pesan-pesan yang udah pernah di-prompt sebelumnya. Kemudian memberi feedback, ada chat view sebagai UI, chat controller sebagai controller, kemudian history model sebagai update feedbacknya ke message yang mana. Kemudian di sini ada sequence diagram, keluar peran dan izin khusus role administrator. Di sini ada role view, dia bisa CRUD, kemudian ada admin controller sebagai controller, kemudian role model sebagai data yang menyimpan keseluruhan perubahan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kelola dokumen untuk role auditor, dimulai dari doc view sebagai interface atau boundary, doc control sebagai controller, kemudian doc model sebagai data yang sebagai orkestrasi data seperti itu. Nah, di sini juga sama, dia bisa preview, hapus, unggah dokumen yang baru. Nah, kemudian ini ada sequence diagram buat lihat kesehatan sistem untuk administrator. Di sini ada monitor view untuk sebagai interface. Di sini ada monitor controller untuk controller. Kemudian metric model untuk menyimpan data-data hasil dari log sistem tersebut. Hasil dari data visualisasi sistem tersebut seperti itu. Kemudian di sini akan diupdate setiap 30 detik. Nah, kemudian ada tinjau log audit. Di sini untuk role auditor, dia bisa view untuk interface, audit controller untuk controller, kemudian audit model untuk orkestrasi data. Dan di sini hanya bisa get semua lognya atau get logs by filter, seperti itu. Kemudian untuk kelas diagramnya seperti ini. Dimulai dari login view, kemudian controller, di sini dia ada session model, user model, kemudian dia akan di-split ke masing-masing page, dashboard view, admin dashboard, dan auditor dashboard. Nah, dari dashboard view akan membuka chat view, ini buat nge-prompt, kemudian ada chat controller buat controllernya, dia memanggil RAG model dan history model. Kemudian untuk admin dashboard, dia ke role view dan monitor view, ada control dan modelnya masing-masing. Kemudian di sini sama juga ada doc view sama audit view. Untuk dia menu dokumen, menu audit, menu monitor, menu role seperti itu. Nah, masing-masing
view ini dia punya kontrol dan model. Bisa dilihat seperti ini. Terima kasih. Aku Yoel Gabriel Nenggolan, dan aku akan menjelaskan bab perancangan algoritma dan query. Oke, jadi di sini untuk mempersingkat waktu, saya hanya membuat satu algoritma, yaitu contoh proses RAG dengan filter role based authentication. Oke, nama kelasnya itu adalah RAG model dan nama operasinya itu generate answer. Parameternya user query dan user role. Ya, contoh algoritmanya di sini mulai terima input user query dan juga user role. Ini dapat dari authentication tersebut ya. Baru validasi si setiap query yang diinput oleh user atau setiap apapun yang diinput dari user. Baru konversi input tersebut menjadi vektor yang menggunakan model embedding. Lalu nextnya baru lakukan pencarian vektor di database, di vektor database. Targetnya itu adalah koleksi dokumen apa yang ingin dicari user dan ubah user query tadi itu menjadi vektor ya, dalam bentuk vektor. Baru cek metadatanya apakah user role ini itu berkenan untuk dapat melihat dokumen tersebut. Apakah memiliki permission atau tidak. Setelah itu diambil potongan-potongan dokumen atau chunks dengan skor kemiripan ya yang tertinggi, yang sesuai apa yang ingin mau diketahui oleh user. Contohnya jika tidak ada dokumen ditemukan, maka keluarkan respons atau kembalikan respons, maaf saya tidak menemukan informasi relevan dalam dokumen internal. Habis itu exit atau selesai. Jika ada, maka bangun prompt untuk LLM. Sistem prompt ini berfungsi untuk menjadi standarisasi result yang akan dikeluarkan oleh LLM tersebut. Gitu ya. User prompt-nya tadi dari user query. Baru kirim prompt ke layanan LLM, misalnya Llama atau GPT, Gemini, ataupun DeepSeek, apapun itu. Setelah mengirim prompt tersebut ke layanan LLM, dipastikan kita dapat menerima respons gitu ya dari LLM tersebut. Oke, setelah itu kita simpan user query dan respons dan timestamp-nya itu ke history model untuk melakukan pendataan dan kembalikan responsnya ke controller. Selesai. Untuk query-nya di sini saya ada membuat 4 query ya. 4 query. Yang pertama adalah verifikasi kredensial pengguna. Di sini hanya untuk mengecek ya apakah user menggunakan akun miliknya atau tidak. Gitu. Oke, dan yang kedua adalah mengambil riwayat percakapan. Setiap riwayat percakapan milik user gitu ya, diurutkan dari yang terbaru. Order by timestamp yang tadi kita insert ke history model. Untuk query ketiga itu adalah update feedback pengguna. Jadi setiap respons yang dikeluarkan oleh LLM, kita dapat mengisi feedback. Apakah ini sesuai dengan kemauan kita atau tidak? Jadi yang diupdate adalah chat history-nya. Baru set feedback rating, either 1 sampai 5 atau enggak agree dan disagree atau apapun itu. Dan juga update si timestamp feedback tersebut supaya yang keluar itu yang baru. Gitu. Dan yang keempat itu adalah filter metadata vector. Di sini itu untuk mencari dokumen ya atau chunk yang termirip dengan input user.
Begitu. Karena tadi user input itu ditransfer menjadi vektor. Jadi ini adalah dokumen untuk tanda tanya di sini itu adalah input dari hasil transformasi vektor tersebut. Gitu. Dan cek juga ini metadata role aksesnya. Apakah user tersebut itu sesuai tidak dengan permission dari dokumen tersebut. Oke. Itu saja untuk rancangan algoritma dan query. Jika ada kesalahan, ya saya minta maaf dan terima kasih.